one dance, baby. That one dance. Hai kelas 11 IPS, apa kabarnya? Ketemu lagi nih hari ini bersama Ibu Ruth Budiarti di dalam pembelajaran sosiologi. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita di materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai integrasi sosial. Kalau kamu ingat nih, kemarin kita sama-sama belajar ya, bagaimana mengetahui sifat dan karakter dari diri kita masing-masing. Apa sih yang biasa memicu kita untuk bisa terlibat dalam suatu konflik atau permasalahan. Tentu kalian masih ingat ya, tipe kepribadian seperti apa sih yang ada di dalam diri kalian. Nah, tentunya hal itu yang akan memicu dan akan menjadi salah satu faktor penghambat terjadinya konflik sosial di sekitar kamu. Khususnya untuk kamu bisa menghindari konflik di sekitar kamu, berarti kamu harus menerapkan berbagai hal yang setidaknya menjauhi dari kepribadian kamu. Ya, jadi jangan buat kepribadian kamu itu menjadi salah satu faktor pendorong konflik, tapi jadikan kepribadian kamu untuk bisa mengatasi konflik-konflik yang sering kamu alami nih. Langsung saja ya. Nah, kalau kita melanjutkan materi hari ini, gitu ya, kita akan belajar mengenai bagaimana integrasi sosial itu. Ya, betapa beruntungnya nih kita dapat tinggal di negara yang kaya akan sumber daya alam dan budaya Indonesia. Kekayaan ini wajib loh untuk dilestarikan hingga akhir zaman. Begitu banyak perbedaan di antara masyarakat, memang bukan hal yang aneh lagi nih di Indonesia. Namun, akhir-akhir ini terdengar isu tidak sedap tentang gerakan-gerakan yang ingin menimbulkan permusuhan antar kelompok. Duh, negara multikultural seperti Indonesia memang cukup rawan akan hal ini ya. Nah, kalau kalian ingat, banyak sekali tragedi-tragedi seperti ISIS dan pengeboman atau bentrok antar warga di suatu daerah itu juga menjadi salah satu isu yang melibatkan kita terlibat di dalam suatu hal yang rawan akan konflik. Lalu kita harus gimana ya? Nah, inilah integrasi sosial jawabannya. Kalian pasti udah masih ingat kan tentang integrasi sosial? Minggu lalu ibu bawain tentang uang nih, selembar mata uang, di mana kita lihat bahwa di situ ada konflik, pasti di situ ada integrasi sosial. Seperti dua belah mata uang, ya kan? Kita bisa lihat bahwa ada masalah, pasti ada penyelesaiannya. Ya, di mana kamu terlibat dalam konflik, pasti kamu juga punya cara untuk mengatasinya. Sejauh apa kita menjauh dari konflik, pasti kita akan terlibat juga kan? Nah, makanya kita harus tahu nih bagaimana integrasi sosial itu begitu sangat penting di dalam kehidupan kita. Kita akan mulai dari apa sih sebenarnya integrasi sosial ini? Mungkin suatu hal yang asing gitu ya, atau suatu hal yang belum pernah terdengar, atau mungkin cukup terdengar tapi lupa-lupa kalau dikaitin dengan konflik. Kita akan lihat apa sih itu integrasi sosial. Ibu akan memulainya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih. Integrasi sosial itu berarti sebuah pembaruan hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Ya kan? Itu integrasi nih. Sementara arti kata sosial itu berkenaan dengan masyarakat. Di sini dapat disimpulkan bahwa integrasi sosial berarti pembauran di dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga perbedaan yang ada tersebut tidak tampak, melainkan kesatuan yang utuh atau bulatlah yang nampak. Nah, integrasi sosial membuat kita semakin utuh dan bulat menyatu, sehingga kita tidak semakin terpecah belah. Nah, kalau kita masuk ke dalam beberapa ciri nih yang menandakan ada terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, kesamaan atau kesatuan yang terbentuk itu atas dasar kehendak sendiri, bukan karena sebuah ikatan atau paksaan. Ingat ya, hal yang pertama adalah kita harus melakukan integrasi sosial atas kehendak kita sendiri, bukan karena sebuah ikatan ataupun paksaan. Yang kedua, kenapa sih ada integrasi sosial? Dia timbul karena sebuah persamaan pandangan di antara masyarakat yang dinilai dari nilai-nilai yang sama. Jadi kalau kita punya pemahaman yang sama, pandangan yang sama nih, pasti kita akan sering dan mau terlibat dalam kesatuan.
Dan yang ketiga, terdapat persamaan pula dalam orientasi kerja di masyarakat. Dan yang keempat, adanya tujuan yang sama, yaitu prinsip ideologi yang kita miliki di Indonesia. Nah, kalau kalian mengulangi lagi atau masih ingat tentang ciri-ciri integrasi sosial yang baru saja Ibu sebutkan, gitu ya, berarti kita akan diarahkan nih, mengapa harus ada integrasi sosial? Nah, ini sekarang pertanyaannya, ya. Kalau kita belajar integrasi sosial dan pertemuan sebelumnya tentang konflik, sekarang kenapa harus ada integrasi sosial? Kita lihat ya, integrasi sosial itu sangatlah penting. Ya, terutama bagi negara kita yang begitu majemuk. Pertama, adanya integrasi sosial akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram. Bayangkan nih, kalau kamu dan tetanggamu tidak berintegrasi dan saling menjatuhkan, akan jadi seperti apa ya lingkungan tempat tinggalmu? Ya, mari kita membayangkan dan memikirkan. Inilah kenapa integrasi sangat penting untuk menjadi sebuah proses yang utuh dan satu, gitu ya, kita harus mau berkorban dan menyatukan pendapat, pandangan, saling menghargai di dalamnya. Ya, untuk membuat kehidupan di dalam masyarakat kita lebih tentram. Kemudian yang kedua, integrasi sosial juga tuh dapat loh menghadirkan rasa nyaman dan kehidupan berbangsa dan bernegara ini tidak akan membuat golongan masyarakat ataupun masyarakat itu bisa merasa haknya sebagai warga negara terancam. Dengan demikian, seluruh warga negara dapat hidup dengan nyaman. Ya, kalau tadi di awal, pertama integrasi sosial itu akan membuat kehidupan masyarakat lebih tentram, tentu setelah mereka merasa ketentraman, mereka akan merasa lebih nyaman. Hak dan kewajibannya diakui, gitu ya, dan setiap golongan itu sama di Indonesia. Dan yang ketiga, integrasi sosial dapat berbuah menjadi suatu kebudayaan baru yang berbeda dari kebudayaan sebelumnya. Tentu saja kebudayaan baru yang dimaksud ialah kebudayaan dengan sisi positif yang melebihi kebudayaan sebelumnya. Tentu setelah terjadinya bentrok atau terjadinya konflik, kita akan memunculkan suatu kebudayaan baru di mana kita mau mengurangi ego masing-masing untuk saling memaafkan, saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Tentunya, sisi positif inilah yang akan melebihi kebudayaan-kebudayaan sebelumnya yang membuat mereka terus mementingkan ego atau kepentingan pribadi. Nah, kita tahu ya, kenapa nih sangat penting yang adanya integrasi sosial. Ibu ulangi ya, selain menciptakan ketentraman, masyarakat akan menjadi merasa aman, nyaman, gitu ya, dan mereka akan menghasilkan kebudayaan yang baru di mana kebudayaan ini mengandung sisi positif untuk dianut atau diterapkan oleh masyarakat sekitar. Bila dilihat secara keseluruhan, hadirnya integrasi sosial di tengah masyarakat akan menciptakan sebuah keharmonisan. Gak heran integrasi sosial memang begitu dibutuhkan, apalagi di Indonesia yang multikultural. Oke? Lalu kalau kita sudah tahu nih bahwa integrasi sosial itu penting ya untuk menciptakan sebuah keharmonisan di masyarakat Indonesia yang multikultural. Tapi kita harus tahu dong faktor apa sih yang dapat menciptakan atau mendukung integrasi sosial itu bisa hadir di Indonesia. Kita akan lihat ada 2 faktor yang mendukung terciptanya integrasi sosial. Ada banyak, Ibu hanya menyimpulkan 2 hal ini yang bisa sama-sama kita pelajari dan kita lakukan di dalam kehidupan kita ya. Pertama nih, dibutuhkan kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Kita sangat beruntung dengan memiliki pegangan, pedoman, dan tujuan dari semua kelompok yang ada, yaitu Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila ini menjadi satu kesatuan di mana kita wajib menjalankan kelima sila yang ada menjadi pegangan kita, pedoman kita, tujuan kita menjalani kehidupan kita. Dan yang kedua, dibutuhkan rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi. Tentu persatuan dan kesatuan ini sangat digembor-gemborkan, sangat sering dibicarakan. Ya, di mana kelompok-kelompok yang ada wajib menyadari sepenuhnya bahwa mereka memiliki satu tanah air, bangsa, dan bahasa. Masih ingat Sumpah Pemuda? Ya, Sumpah Pemuda menyatakan bahwa kita satu, ya kan?
di dalam tanah air, di dalam satu bangsa Indonesia, dan di dalam satu bahasa. Dengan demikian, keinginan memisahkan diri dari NKRI akan dapat ditekan. Nah, kalau kita sudah belajar tentang ciri-cirinya, terus kenapa sih harus ada integrasi, atau bahkan kita udah tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong integrasi sosial itu ada di Indonesia. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana cara saya sebagai siswa dalam mengupayakan adanya integrasi sosial? Gimana nih cara kamu bisa mengupayakan integrasi sosial itu bisa ada di sekitar kamu? Tetap semangat anak-anak, Ibu tunggu ya pendapat atau pertanyaannya. Tuhan berkati.